Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriyah, marilah kita lanjutkan kembali pengajian kita untuk belajar mengaji tentang kitab Fathul Mu'in. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, di mana masih dalam bab sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini pembahasannya cukup panjang, oleh karenanya mari kita ikuti sama-sama dan kita jangan tergesa-gesa supaya maksud dari isi kitab ini bisa kita pahami bersama. Dan sebelumnya mari kita hadarah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajmainal kiram. Wa natlubu wa nas'alullaha al-'azima minhu syafa'ah wal karamah wal barakah wal afiyah wassalamu wal ijabah fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wa khususan ila hadrati li sahibil kitab Fathul Mu'in syarh quratul 'ain al-alim al-alam as-syekh Jainuddin Abdul Aziz al-Malibari ghafarallahu lahu syai'ulillahi wa nafa'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia bijami'in kasirin afdalu minha bijam'i qalilin lil khabari sahihi wa makana aktsara fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Wahia dan berjamaah bijami'in kathirin dengan golongan yang banyak, afdalu itu lebih utama, minha daripada berjamaah, bijami'in qalilin dengan golongan yang sedikit, lil khabari karena ada hadis as-sahihi yang sahih, wama dan sesuatu karena yang terbukti sesuatu itu aksara lebih banyak, bahwa maka sesuatu ahabbu ilallahi ta'ala lebih dicintai oleh Allah ta'ala. Jadi artinya para santri dan santriyah, bahwa berjamaah dengan jumlah golongan yang banyak itu lebih utama daripada berjamaah dengan jumlah golongan yang sedikit. Dikarenakan ada sebuah hadis yang mengatakan wa makana aktsara fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, bahwa suatu kelompok yang banyak adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diusahakan bahwa berjamaah itu, sholat berjamaah itu harus banyak jamaahnya, diusahakan kalau bisa, ya. Illa linahwi bid'ati imamihi ail kasiri karopidiyin au pasikin walau bimujarradi tuhmati fal aqallu jama'atan balil infiradu afdalu.
Jadi sholat berjamaah dengan jumlah golongan yang banyak itu lebih baik ketimbang dengan jumlah golongan yang sedikit. Terkecuali, ini ada kecualinya. Ya, terkecuali illa linahwi bid'ati imamihi, terkecuali disebabkan misalnya bid'ah imamnya golongan yang banyak itu, karopidiyin, seperti golongan firqah Rafidah, seperti golongan firqah Rafidah, ya, au pasikin, atau imamnya yang fasik, walau bimujarrodi tuhmati, sekalipun hanya baru dituding fasik, fal aqallu, maka yang sedikit jamaatan jamaahnya, balil infiradu, bahkan sholat sendirian, afdalu, itu lebih utama. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, memang sholat berjamaah dengan golongan yang banyak itu lebih baik. Ya, lebih baik dengan golongan yang banyak. Terkecuali ya, kalau misalkan di golongan yang banyak itu imamnya itu ahli bid'ah, ya, imamnya itu ahli bid'ah, atau misalkan imamnya itu fasik, sekalipun hanya dituding fasik, maka itu lebih baik berjamaah dengan golongan yang sedikit, tapi imamnya bukan ahli bid'ah, imamnya bukan ahli fasik, daripada berjamaah dengan golongan yang banyak kalau imamnya itu diindikasikan, diperkirakan ada imamnya imam yang ahli fasik atau imamnya imam yang ahli bid'ah. Itu lebih baik sholatnya di golongan yang sedikit, yang tidak bid'ah imamnya, yang tidak fasik imamnya. Ya, itu maksudnya. Kada demikian bahwa sholat sendirian itu lebih utama, ya, daripada dengan jumlah yang banyak, tapi tadi diindikasikan bahwa imamnya itu ahli bid'ah, imamnya itu ahli fasik. Qalahu syekhuna taba'an li syekhihi Zakaria rahimahullah ta'ala, di mana sholat sendirian itu lebih bagus daripada sholat berjamaah dengan golongan imam yang tadi yang diindikasikan itu ahli bid'ah, ya, di mana hal ini sudah dinyatakan oleh guru kita yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami taba'an, karena mengikuti li syekhihi, terhadap gurunya, guru kita Zakaria, yaitu Imam Zakaria rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi yang berpendapat bahwa lebih baik sholat sendirian, ya, lebih baik sholat sendirian daripada berjamaah, yaitu berjamaah dengan imamnya yang diindikasikan seperti tadi, yaitu imamnya ahli bid'ah dan fasik. Maka menurut guru kita dan juga gurunya guru kita yaitu Syekh Zakaria, itu lebih baik sholat sendirian. Wakada demikian pula, lau kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkani awis suruti wa in atabiha li annahu yaksudu biha an-nafliyata wa huwa mubtilun indana. Wakada demikian pula bahwa sholat sendirian itu lebih bagus daripada sholat berjamaah dengan golongan yang banyak kalau diindikasikan tadi bahwa imamnya itu adalah imam yang fasik, kemudian imamnya ahli bid'ah.
laukana, ya, andai kata terbukti si imam layak takidu, tidak meyakini, ya, tidak meyakini, tidak menekadkan, ya, wujubab ba'dil arkani, kepada wajibnya sebagian rukun, awis suruti, atau sebagian syarat, wa in ata, sekalipun itu si imam mendatangkan biha terhadap itu rukun, li'annahu, karena sesungguhnya itu imam yaksudu, bermaksud, biha terhadap itu rukun, an-nafliyata, hanyalah sebagai sunat, wahwa, maka hal itu, ya, bermaksudnya si imam terhadap rukun dianggap sunat, mubtilun, adalah dianggap membatalkan indana menurut kita. Jadi artinya bahwa, ya, sholat berjamaah dengan golongan yang banyak itu lebih utama, ya, kalau misalkan tadi syarat-syaratnya itu mencukupi, bahwa imamnya itu bukan ahli fasik, bukan ahli bid'ah, begitu, ya. Di sini dikatakan juga laukana, andaikan terbukti bahwa si imam itu layak takidu, tidak meyakini terhadap wajibnya sebagian rukun atau wajibnya sebagian syarat, ya, sekalipun si imam itu mendatangkan terhadap rukun itu, tapi dia itu bermaksud hanyalah menganggap sunat terhadap rukun tadi, maka hal demikian itu menurut kita dianggap membatalkan. Kalau ada imamnya seperti itu, maka lebih baik kita jangan berjamaah, ya, jangan berjamaah dengan imam yang tidak meyakini, ya, terhadap barang yang rukun, ya, yang tidak meyakini wajibnya, ya, terhadap yang rukun, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada imam yang menganggap bahwa rukun itu tidak wajib diadakan, sekalipun dia itu memang mendatangkan terhadap rukun itu, tetapi rukunnya dianggap sebagai sunat, tetapi rukunya itu dianggap sunat, barang yang rukun dianggap sunat oleh imam tersebut, maka kalau hal itu ada, kita lebih baik jangan berjamaah dengan imam yang tadi, ya, imam yang menganggap barang rukun sebagai sunat, barang yang wajib sebagai sunat, begitu, ya. Jadi lebih baik kita jangan berjamaah dengan imam yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Au kaunil qalili bi masjidin mutayakkinin halu ardihi au malu baninihi. Ya, memang sholat berjamaah dengan golongan yang banyak itu lebih utama. Terkecuali au kaunil qalili, kalau keadaan jamaah yang sedikit. Bi masjidin, di dalam masjid, mutayakkinin, yang diyakini apa halu ardi, halal tanahnya itu masjid, au malu baninihi, atau halal harta orang yang membangunnya, ya. Jadi maksudnya begini, berjamaah dengan golongan yang banyak itu lebih baik daripada berjamaah dengan golongan yang sedikit. Terkecuali kalau misalkan ada dengan golongan jamaah yang sedikit di dalam masjid, tetapi golongan yang sedikit itu diyakini bahwa tanah masjidnya itu adalah halal, kemudian
harta orang yang membangun masjid itu adalah halal, maka kita lebih baik berjamaah di golongan yang sedikit di dalam masjid yang diyakini masjid itu tanahnya halal, kemudian hartanya orang yang membangunnya itu halal, ketimbang berjamaah di masjid golongan yang banyak tetapi diyakini bahwa tanah masjid itu tidak halal, begitu pula harta orang yang membangun masjid itu tidak halal. Ya. Jadi anak-anak sekalian, santri dan santria, harus dipahami, karena memang mengenai sholat berjamaah ini agak ruwet begitu ya, agak banyak masalah. Jadi kita perlu santai dan ngajinya jangan banyak supaya masuk ilmunya. Ya. Jadi maksud dari kalimat ini sekali lagi mesti diingat bahwa berjamaah dengan golongan yang banyak itu lebih baik daripada golongan yang sedikit. Akan tetapi ya, terkecuali kalau misalkan golongan yang sedikit itu yang sholat di dalam masjid diyakini bahwa tanah masjidnya adalah tanah yang halal, kemudian harta membangun masjidnya adalah harta yang halal, maka itu lebih baik dilaksanakan di situ, di masjid yang sedikit jamaahnya, yang diyakini harta orang yang membangunnya itu halal, dan yang diyakini bahwa tanah masjidnya itu halal, daripada sholat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya, di mana diyakini bahwa tanah masjidnya itu tidak halal, begitu pula harta orang yang membangun masjidnya tidak halal. Apa ada masjid mungkin yang diyakini tidak halal begitu ya tanahnya, atau misalkan uang orang yang membangunnya tidak halal, ya mungkin ada saja ya, mungkin ada saja begitu, mungkin ada saja. Misalkan saya kasih contoh saja supaya kita mudah. Misalkan ada sebuah masjid di mana masjid itu dibangun di tempat seseorang, ya, di mana seseorang tersebut tidak ridho itu dibangunkan masjid karena miliknya, dia itu tidak punya lagi tempat, dipaksa dibangunkan masjid oleh orang lain, gitu ya. Maka itu masjid bermasalah itu, ya, tidak halal itu karena diam di tempat orang itu masjid, menyerobot itu tempat, tidak boleh. Ada juga misalkan masjid memang harta orang yang membangunnya tidak halal. Mungkin ada contoh, misalkan ada sebuah masjid yang dibangun dari hasil uang merampok, misalkan dari hasil uang curian dibangunkan itu masjid, itu tidak halal uangnya untuk dibangunkan masjid. Nah, kalau ada masjid yang demikian, itu kita lebih baik jangan sholat di situ. Sekalipun jamaahnya banyak, lebih baik kita sholat di masjid yang halal tanahnya, yang halal uang membangunnya, sekalipun jamaahnya itu hanya sedikit. Itu maksudnya. Kita lanjutkan. Au ta'attu li masjidin qaribin au ba'idin minha ayil jama'ati bi ghaibatihi anhu li kaunihi imamahu au yahdurun nasu bi hudurihi faqalilul jam'i fi dalik afdalu bin katsirihi bi ghairihi. Au ta'attu li masjidin, atau jadi kosong masjid, qaribin baik masjid yang dekat, au baidin atau masjid yang jauh, minha dari berjamaah, ail jamaati tegasnya dari berjamaah, bi ghaibati disebabkan tidak adanya seseorang, anhu dari itu masjid, likaunihi dikarenakan keadaan orang tersebut, imamahu sebagai imam, au yahdurah
atau hadir siapa an-nasu manusia bihudurihi disebabkan hadirnya orang tersebut. Faqalilu maka yang sedikit, faqalilul jam'i maka yang sedikit jamaahnya, bidalika di dalam hal itu afdalu lebih utama bin kasirihi daripada yang banyak pigorihi di luar ya, di luar yang tadi. Jadi artinya berjamaah dengan golongan yang banyak itu lebih baik daripada golongan yang sedikit, kecuali au ta'atuli masjidin, kecuali kalau bisa menjadi kosong sebuah masjid baik yang dekat atau yang jauh dari berjamaah dikarenakan tidak adanya imam atau dikarenakan tidak adanya orang yang bisa menghadirkan orang lain, maka faqalilul jam'i bidalik afdal min kasirhi bigori, maka berjamaah dengan golongan yang sedikit ya, bidalika di dalam hal itu yang diyakini bahwa masjid itu tanahnya halal, kemudian orang yang membangunnya itu halal, maka lebih baik bin kasirhi daripada golongan yang banyak pi goirihi di luar yang diyakini masjid itu tadi halal tanah dan uang yang membangunnya. Jadi sekali lagi bahwa sholat berjamaah itu memang lebih baik dengan jamaah yang banyak daripada jamaah yang sedikit, terkecuali kalau misalkan ada masjid yang menjadi kosong ya, baik masjidnya itu yang dekat atau yang jauh menjadi kosong dari jamaah dikarenakan tidak ada imamnya, dikarenakan tidak ada orang yang bisa menghadirkan orang lain. Faqalilul jam'i bidalik, maka berjamaah dengan golongan yang sedikit itu ya, yang sedikit itu lebih baik daripada ya berjamaah yaitu di masjid yang banyak ya, yang banyak orangnya, tetapi juga diyakini bahwa masjid itu tidak halal tanahnya dan tidak halal uang orang yang membangunnya atau harta orang yang membangunnya. Ya. Bal bahasa ba'duhum innal infirada bil mu'addili anis sholati fihi bi ghaibati afdalu wal aujahu khilafuhu. Bahkan telah membahas sebagian ulama innal infirada sesungguhnya salat sendirian bil mu'attili di masjid yang kosong anis sholati dari salat fihi di dalam itu masjid bi ghaibati karena tidak adanya imam afdalu itu lebih utama wal aujahu dan yang lebih rajih lebih kuat khilafu adalah yang berbeda dari yang itu ya, berbeda ya dari idal infirado bil mu'attili anis sholati fi bi afdalu ya, berbeda itu dari tentang bahwa sholat sendirian di masjid yang kosong itu lebih utama. Baik, maksudnya begini. Bal bahasa ba'duhum innal infirada bil mu'attili anis sholati, telah membahas
sebagian para ulama bahwa sesungguhnya bersolat sendirian, solat sendirian di masjid yang kosong, ya, dikarenakan tidak ada imam, itu lebih bagus, katanya, begitu ya. Ini sebagian ulama telah membahas sesungguhnya solat sendirian, ya, di masjid yang kosong yang tidak ada imamnya itu lebih bagus daripada tadi, ya, daripada tadi sholat berjamaah, ya, dengan jumlah yang banyak. Tetapi diindikasikan bahwa imamnya itu ahli bid'ah, imamnya itu ahli fasik, kemudian juga diindikasikan bahwa tanah masjidnya itu tidak halal, kemudian harta orang yang membangunnya itu tidak halal, maka lebih baik di sini dikatakan sholat di masjid yang kosong, ya, lebih baik sholat sendirian di masjid yang kosong. Ya, di masjid yang kosong tentunya yang diyakini bahwa masjid itu halal tanahnya, kemudian halal harta orang yang membangunnya. Wal aujahu khilafuhu, dan pendapat yang lebih kuat, khilafu adalah pendapat yang berbeda, ya, yang berbeda yaitu dari sholat sendiri, ya, di masjid yang kosong itu lebih baik dari yang banyak. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat di sini dikatakan lebih baik sholat berjamaah, begitulah maksudnya. Lebih baik sholat berjamaah, ya, dengan orang lain, ya, dengan jumlah yang banyak daripada sholat sendirian di masjid yang kosong. Di masjid yang kosong yang tidak ada orangnya, yang tidak ada imamnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Nah, sekali lagi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa wal aujahu khilafu, yaitu pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa sholat berjamaah dengan yang lain itu lebih baik ketimbang sholat sendirian di masjid yang kosong yang tidak ada imamnya, yang tidak ada orangnya. Baik, kita lanjutkan. Walau kana imamul qalili aula bil imamati linahwi ilmin kana al huduru indahu aula. Walau kana, dan andai kata terbukti imamul qalili, imam dengan jamaah yang sedikit, aula itu lebih utama bil imamati untuk menjadi imam, linahwi ilmin dikarenakan seumpamanya karena keilmuannya, karena maka terbukti al-khuduru hadirnya indahu di jamaah yang sedikit itu aula itu lebih baik, lebih utama. Jadi maksudnya begini, andai kata terbukti bahwa imam jamaah yang sedikit itu lebih pantas untuk menjadi imamnya dikarenakan keilmuannya, orangnya orang alim, orang pandai, sekalipun dia itu jamaahnya hanya sedikit, tetapi dia itu pantas untuk menjadi imam karena keilmuannya. Karena al-huduru indahu, maka hadirnya kita, berjamaahnya kita dengan imam yang tadi, dengan jamaah yang sedikit tadi, itu lebih baik, ya, itu lebih baik, lebih utama ketimbang, ya, berjamaah dengan golongan yang banyak, dengan jumlah yang banyak, akan tetapi imamnya
ya, imamnya yaitu kurang, ya, kurang utama di dalam keilmuannya. Baik, kita lanjutkan. Walau ta'arrada al-khusu'u wal jama'atu fahiya aula kama atbaku alaihi haitsu qalu inna fardal kifayati afdalu minas sunati. Walau ta'arrada al-khusu'u, andaikan terjadi, ya, pertentangan al-khusu'u antara kekhusuan dalam sholat, wal jama'atu dan berjamaah, fahia maka berjamaah aula itu harus lebih utama daripada kekhusuan. Kama atbaku sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama alaihi terhadap itu perkara, haitsu sekira-kira qalu telah berpendapat para ulama inna fardul kifayati sesungguhnya fardu kifayah afdalu itu lebih utama minas sunnati daripada sunnah. Jadi maksudnya begini anak-anak, kalau terjadi benturan, pertentangan, ya, antara khusyuk dalam sholat wal jama'atu dan berjamaah, ya, jadi terjadi pertentangan antara khusyuk dengan berjamaah. Kalau misalkan dengan berjamaah kita tidak khusyuk, ya, dengan berjamaah kita tidak khusyuk misalkan. Kalau sendirian kita khusyuk, mana itu yang harus didahulukan? Ini kalau terjadi pertentangan antara khusyuk dan berjamaah. Kalau misalkan sholat sendirian kita khusyuk sholatnya, kalau kita sholat berjamaah menjadi tidak khusyuk sholatnya, mana itu yang harus didahulukan? Ya. Mana itu yang harus didahulukan? Itu yang harus didahulukan fahia aula, yang harus didahulukan adalah sholat berjamaah. Ya. Ini yaitu sudah dijelaskan oleh para ulama, ya, di mana para ulama berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya fardu kifayah lebih utama daripada sunnah. Ya, memang jadi pembahasan kita ini semakin meluas, ya, dalam sholat berjamaah ini banyak pendapatnya. Silahkan kita mau berpegang pada yang mana, ya, pada yang mana silahkan, asalkan ada dasar hukumnya, ya, ada pendapat yang mengatakan hal itu. Mari kita lanjutkan. Wa abta al-Ghazali wa tabi'ahu Abul Hasan al-Bakri fi Syarhil Kabir alal minhaji bi aulawiyatil infiradi liman la yakhsha'u minal ma'al jama'ati fi aksari sholatihi. Qala sayhuna wa huwa kadalik in pata bi jami'iha. Wa abta al-Ghazali telah berfatwa Imam Ghazali, wa tabi'ahu dan telah mengikuti terhadap Imam Ghazali saha Abul Hasan al-Bakri, Abu Hasan al-Hasri, Bisarhil Kabiri alal Minhaj, dalam kitab Syarah al-Kabir al-Minhaj, bi aulawiyatil infiradi, terhadap kebagusan sholat sendirian, liman bagi orang la yakhsha'u yang tidak merasa khusyuk sholatnya ma'al jamaati beserta berjamaah, bi aksari sholatihi di dalam kebanyakan sholatnya. Jadi menurut Imam Ghazali dan yang mengikutinya yaitu Abu Hasan al-Bakri,
yang tertera di dalam kitab Syarah Al-Bakri Al-Minhaj, ya, bahwa lebih bagus sholat sendirian ketimbang ya sholat berjamaah tapi tidak khusyuk dalam kebanyakan sholatnya. Ini Imam Ghazali mengatakan demikian, ya. Jadi lebih baik sholat sendirian kalau merasa khusyuk daripada sholat berjamaah tapi selama sholatnya kita itu tidak khusyuk. Lebih baik sendirian. Ya, begitu. Ini semakin gencar pendapat-pendapat para ulama yang disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in ini. Maka oleh karenanya para santri dan santriah jangan banyak-banyak, ya. Ngajinya supaya kita tidak lupa begitu, supaya kita paham dan manfaat. Dan kalau ada kekeliruan mohon maaf, ya, mohon maaf karena ya memang begitu banyak masalah ya dalam kitab Fathul Mu'in ini, ya. Begitu banyak masalah sehingga ya bisa saja terjadi salah pengucapan, ya, salah pemaknaan begitu. Oleh karenanya ini ditujukan bagi anak-anakku sekalian yang baru ya atau masih belajar ngaji Fathul Mu'in, ya mari kita ikuti secara seksama dengan pelan-pelan saja gitu. Mari kita lanjutkan. Qala saykhuna wa huwa kadzalik in fata fi jami'iha. Qala telah berkata syekhuna guru kita semua yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa bahwa sholat sendirian ya itu lebih bagus daripada sholat berjamaah kalau tidak khusyuk. Kadzalik memang harus begitu, ya. In fata kalau tidak ada kehusyuan pijami'iha di dalam semua berjamaahnya itu sholat, ya. Wa ibta ibni Abdissalami bi annal khusu'a aula mutlaqan innama ya'ti ala qaulin innal jama'ata sunnatun. Dan fatwanya Imam Ibnu Abdissalam bi annal khusu'a sesungguhnya kehusuan aula itu lebih utama mutlakon mutlak. Innama ya'ti sesungguhnya datangnya itu pendapat Imam Abdussalam ala qaulin berdasarkan pendapat innal jama'ata sesungguhnya berjamaah sunnatun itu adalah sunnat. Ya, jadi begitu pula Imam Ibnu Salam mengatakan bahwa lebih baik sholat sendirian kalau merasa khusyuk karena berjamaah itu ya itu adalah hukumnya sunnah. Kita lanjutkan. Walau ta'arrada fadilatu sima'il Qur'ani minal imami ma'a qillatil jama'ati wa adamu sima'ihi ma'a kasratiha kana al-awwalu afdalu. Walau ta'arrada andaikan terjadi pertentangan fadilatu sima'il Qur'ani tentang fadilahnya keutamaan mendengarkan Al-Qur'an minal imami dari imam ma'a qillatil jama'ati beserta sedikitnya berjamaah wa adamu simaihi dan tidak terdengarnya Al-Qur'an ma'a kasratnya beserta banyaknya jamaah karena maka terbukti al-awwalu yang awal afdalu lebih utama. Jadi artinya begini, kalau terjadi pertentangan ya terjadi pertentangan antara keutamaan mendengarkan Al-Quran ya dari imam di golongan yang jamaahnya sedikit itu terdengar Al-Qur'annya ya dari imam, sedangkan di jamaah yang banyak itu tidak terdengar bacaan Al-Qur'an dari imamnya, maka itu yang diambil lebih baik dengan jumlah yang sedikit jamaahnya
tetapi terdengar suara Al-Quran dari imamnya, daripada kita berjamaah di golongan yang banyak tetapi tidak terdengar suara Al-Qur'annya dari imamnya. Anak-anakku sekalian, itulah sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan sekalipun hanya sedikit ada manfaatnya bagi anak-anakku sekalian, karena memang kajian tentang kitab Fathul Muin ini begitu ruwet ya, dan begitu banyak pembahasannya, sehingga kita mesti santai-santai sajalah, pelan-pelan saja, supaya dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.